Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febiola dengan NIM D1C123061. Di sini saya akan membacakan tugas mata kuliah Agama 2 dengan dosen pengampu Bapak Mursid SGZ MSI dengan judul Pengurusan Jenazah Perempuan. Dalam ajaran Islam, sakaratul maut merupakan proses perpindahan manusia dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Kata sakarat berasal dari bahasa Arab yang berarti penderitaan, kesulitan, atau rasa berat, sedangkan maut berarti kematian. Dengan demikian, maut diartikan sebagai saat-saat sulit yang dialami seseorang ketika menghadapi kematian. Ciri-ciri sakaratul maut sendiri itu tubuh terasa sangat lemah, kesadaran mulai menurun, napas menjadi tidak teratur, pandangan mata mulai tetap atau mengarah ke atas, wajah pucat dan anggota tubuh mulai dingin, sulit berbicara dan menelan, detak jantung dan tekanan darah menurun. Sebagian orang mampu mengucapkan kalimat terakhir yaitu mengucap dua kalimat syahadat dalam agama Islam. Rasulullah pernah bersabda, segerakanlah pengurusan jenazah. Jika orang yang soleh, berarti kalian menyerahkannya menuju kebaikan. Jika tidak demikian, berarti kalian melepaskan keburukan dari pundak kalian. Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Apabila apabila jenazah meninggal pada malam hari, apakah akan langsung dimakamkan? Bisa. Tap, bisa langsung dimakamkan, tetapi juga bisa tidak langsung dimakamkan pada malam itu juga. Karena ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu, jika proses memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan pemakaman dapat dilakukan dengan baik pada malam hari pada saat jenazah meninggal, maka boleh langsung dimakamkan malam itu. Namun apabila jika kondisi malah menyulitkan, misalnya sulit mendapatkan petugas pemakaman, keluarga jauh belum tiba, keamanan tidak memungkinkan, atau dikhawatirkan hak jenazah tidak terpenuhi dengan baik, maka boleh menunggu hingga esok pagi. Penundaan seperti ini diperbolehkan karena ada alasan yang bisa dibenarkan. Kemudian cara memandikan jenazah perempuan, yang pertama itu menutup aurat jenazah dan meletakkannya di tempat yang tertutup, membersihkan najis yang ada pada tubuh jenazah, mewudukan jenazah sebagaimana wudhu untuk sholat, memandikan seluruh tubuh, dimulai dari bagian kanan, kemudian bagian kiri, menggunakan air besi, dapat ditambahkan sabun atau daun bidara, kemudian mengulangi pemandian sebanyak 3 kali atau lebih dengan jumlah ganjil jika diperlukan. Pada siraman terakhir dianjurkan menggunakan air yang dicampur kapur barus atau pewangi. Rambut jenazah perempuan dicuci, disisir, lalu dikepang menjadi 3 bagian dan mengeringkan tubuh jenazah dengan handuk bersih sebelum dikafani. Cara mengkafani jenazah perempuan. Yang pertama itu menyiapkan kain kafan yang bersih. Dalam praktik yang umum di Indonesia, jenazah perempuan dikafani menggunakan 5 lembar kain. Yang pertama itu kain pembungkus, kemudian baju kurung di dalamnya, kemudian kerudung, kain penutup pinggang, dan kain pembungkus luar. Kemudian membentangkan kain kafan secara berlapis di tempat yang bersih. Jenazah yang telah dimandikan dan dikeringkan diletakkan di atas kain kafan dengan hati-hati. Rambut jenazah yang telah dicuci, disisir dan dikepang menjadi 3 bagian, kemudian diletakkan di belakang kepala. Kemudian memakaikan kerudung, baju kurung, dan kain penutup pinggang sesuai urutannya. Membungkus seluruh tubuh dengan lembaran kain kafan satu persatu hingga seluruh tubuh tertutup rapat. Kemudian mengikat kain kafan menggunakan tali pada beberapa bagian seperti kepala, dada, pinggang, lutut, dan kaki. Ikatan dibuat secukupnya agar mudah dilepas ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat. Dan yang terakhir itu setelah selesai dikafani, jenazah siap disolatkan dan kemudian dimakamkan. Tata cara salat jenazah perempuan. Yang pertama itu jenazah diletakkan di depan imam, sedangkan imam berdiri sejajar dengan bagian tengah badan atau pinggang dan perut jenazah perempuan. Makmum berdiri di belakang imam dan dianjurkan membentuk minimal 3 saf jika jumlah jamaah mencukupi. Berniat melaksanakan sholat jenazah sebagai fardu kifayah. Takbir pertama membaca surah Al-Fatihah, takbir kedua membaca selawat Nabi,
Ketiga, takbir ketiga membaca doa untuk jenazah agar Allah mengampuni, merahmati, dan memberikan tempat yang terbaik baginya. Takbir keempat membaca doa penutup untuk jenazah dan kaum muslimin. Diakhiri dengan satu kali salam ke kanan atau dua kali salam menurut sebagian ulama. Sholat jenazah dilakukan 4 kali takbir tanpa ruku, sujud, tasyahud, maupun duduk di antara dua sujud. Tata cara menguburkan sholat jenazah, yang pertama itu jenazah diantarkan ke pemakaman dengan penuh penghormatan dan doa. Liang lahat disiapkan menghadap kiblat sesuai ketentuan syariat. Jenazah dimasukkan ke liang lahat secara perlahan oleh mahram atau petugas yang bertugas dengan menjaga aurat dan kehormatannya. Jenazah dibaringkan miring ke kanan menghadap kiblat, kemudian ikatan kain kafan pada bagian kepala dan kaki dilonggarkan. Setelah itu, lian lahat ditutup dengan papan atau penutup lalu ditimbun menggunakan tanah hingga membentuk gundukan secukupnya. Setelah pemakaman selesai, dianjurkan mendoakan jenazah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya, melapangkan kuburnya, dan memberikan keteguhan ketika menghadap pertanyaan malaikat. Menguburkan jenazah hukumnya fardu kifayah, yaitu kewajiban yang gugur apabila dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai tugas penguburan jenazah perempuan untuk memenuhi tugas mata kuliah agama 2. Apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri.